karena ada ketentuan resmi dari OJK tentang masalah ini. Jumlah galbay itu persenannya tidak boleh lebih dari 5%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga tetap sehat selalu, tetap dilancarkan rezekinya, dan bisa melunasi semua hutangnya dan terlepas dari jerat pinjaman online. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang 14 Februari ini deretan pinjaman online akan hapus hutang gagal bayar. Apakah ini benar? Seperti itu, dan pinjaman online apa saja yang menerapkannya saya akan bahas tuntas di video kali ini, jadi mohon simak video sampai habis ya teman. Nah, sebelum ke pembahasannya kita update dulu seputar informasi terbaru pinjaman online ya teman, yaitu tentang Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani yang mengaku tiap hari dapat spam SMS dan telepon penawaran dari pinjaman online. Nah, berita ini saya dapat dari tribunnews.com, yaitu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati mengaku hari-harinya tidak terlepas dari pesan singkat atau SMS berupa penawaran pinjaman online alias pinjol, meski dirinya merupakan orang nomor 1 di Menteri Keuangan. Sri Mulyani menuturkan bahwa saat ini sangat masif tawaran terkait pinjol maupun judol melalui pesan singkat atau SMS. Nah, lihat SMS Anda sekarang, BPKB Anda bisa dipakai untuk ini. Anda tanya, ibu dapat gak? Dapat, saya juga, saya ditawari pinjaman online tiap hari sama kayak ibu-ibu yang lain. Ucapnya dalam acara Ibu Anak dan Keluarga Cakap Keuangan di Gedung Dharmapala Kementerian Keuangan. Nah, Sri Mulyani menyampaikan bahwa teknologi digital yang semakin maju nyatanya belum semua orang mampu dan maju memiliki literasi keuangan digital yang cukup. Maka dari itu Bu Sri Mulyani menekankan seorang ibu harus menjadi benteng pertahanan untuk keluarganya agar terhindar dari pinjol maupun judol. Nah, ternyata bukan hanya Ibu Sri Mulyani dapat SMS itu, tapi istri dari Ketua OJK yaitu Ibu Ita, istri dari Bapak Mahendra itu dapat penawaran juga tiap hari melalui SMS dan telepon pinjaman online atau judi online. Jadi bentuknya penawaran seperti itu ya teman. Jadi memang penawaran pinjaman online ini tidak pandang bulu, mau menteri, pejabat atau orang penting lainnya juga pasti kena spam SMS dan telepon. Nah, buat teman-teman yang dapat spam WA dan telepon SMS bisa tulis di kolom komentar ya teman. Dan ini kemungkinan besar mereka mengacak nomor atau kemungkinan mereka dapat nomornya dari hacker, yang mana kita tahu sistem keamanan kita khususnya untuk data pribadi itu sangat lemah. Jadi kita wajib berhati-hati tentang ini. Kalau ada SMS atau telepon penawaran jangan digubris, abaikan saja, jangan sampai kita terjebak ke ranah pinjaman online. Nah, lanjut lagi ya teman, kita akan bahas tentang Februari ini deretan pinjol akan hapus hutang galbay. Lah, kok bisa? Ternyata memasuki bulan Februari akhir adalah kuartal pertama dari 2025, yang artinya ada pelaporan pajak. Nah, itu apa hubungannya pelaporan pajak dan pelunasan galbay, Bang? Nah, pada saat pelaporan pajak kita akan tahu pajak itu ada pajak perseorangan dan pajak perusahaan. Nah, pinjaman online juga menerapkan ini, harus melaporkan jumlah uang yang mereka pinjamkan, jumlah profit yang mereka dapatkan, dan jumlah dana yang tersandera di orang yang melakukan galbay alias gagal bayar. Nah, ini harus ekstra hati-hati pinjaman online dalam mengisinya karena ada ketentuan resmi dari OJK tentang masalah ini. Jumlah galbay itu persenannya tidak boleh lebih dari 5%. Jadi mau nggak mau pinjaman online itu harus menekankan presentase galbay mereka agar tidak sampai di angka 5%, harus di bawahnya sekitar 4%, 3%, 2%. Nah, salah satu caranya dengan melakukan pemutihan pinjaman atau pelunasan pinjaman untuk orang yang gagal bayar di atas 90 hari atau TWB 90. Nah, jadi jangan heran jika nanti akan ada orang-orang yang tahu-tahu ngecek di HP-nya, kok saya pinjaman online-nya lunas, kok saya sekarang tidak ada pinjaman padahal kemarin ada. Nah, itu mungkin teman-teman akan kena yang namanya pemutihan pinjaman online, dan itu berlaku cuma 1 kali dalam setahun, sekitar Februari dan Maret ya teman. Itu harus teman-teman catat. Jadi ini memang ada tapi cuma 1 kali 1 tahun. Nah, untuk pelaporan pajak kan biasanya bulan Maret, jadi sekarang waktu yang tepat untuk pinjaman online melakukan pemutihan, khususnya buat yang melakukan pinjaman online digagal bayarkan. Nah, belum lagi masalah asuransi yang akan diklaim juga sekitar bulan Maret. Jadi mau nggak mau pinjaman online harus berburu waktu agar bisa
ngeklaim asuransi keuangan yang sudah mereka lakukan ya teman. Jadi kita tahu untuk sekarang memang ada kewajiban pinjaman online untuk mengasuransikan pinjaman mereka. Itu terjadi karena sekarang banyak sekali kasus pinjaman online yang digalbaikan lebih dari 5% dan mereka tidak diasuransikan, jadi mereka tidak dapat timbal balik ya teman. Nah maka dari itu OJK sebagai lembaga keuangan juga menerapkan aturan baru ini. Jadi untuk pinjaman online sekarang wajib untuk mengasuransikan pinjamannya. Ini terjadi agar mereka tidak rugi-rugi amat, karena kalau kita terutama pinjaman online sudah menerapkan yang namanya asuransi ini, mereka tidak akan rugi karena kalau kita galbay itu kita sudah di cover asuransi. Seperti itu logikanya. Jadi kita harus paham tentang ini, jadi jangan pernah takut tentang ini. Jadi semua indikasi ini mengerucut pada kesimpulan yang mana memang betul di bulan Februari ini, terutama Februari akhir ini akan ada pemutihan pinjaman online. Nah sekarang pinjaman online apa saja yang akan menerapkannya? Nah yang jelas dilansir dari data OJK sudah ada 21 pinjaman online yang terindikasi nilai TWB 90-nya lebih dari 5%. Jadi ke 21 pinjaman online ini akan melakukan yang namanya pemutihan atau pelunasan pinjaman online. Tapi sayangnya OJK tidak menyebutkan terperinci masalah nama-nama pinjaman online tersebut. Jadi cuma nyebut 21 pinjaman online tersebut ya. Jadi tidak menyebutkan nama. Yang jelas ciri-ciri pinjaman online tersebut adalah masuk kategori pinjaman online yang kecil dan sedang berkembang. Jadi kita cuma tahu tentang ciri-cirinya, tidak tahu namanya. Jadi itu info dari OJK, saya sudah cari di berbagai macam media lain juga tidak ada, cuma menyebutkan 21 pinjaman online tersebut. Nah buat teman-teman yang dapat pemutihan pinjaman online atau hutangnya tiba-tiba lunas, bisa tulis di kolom komentar, atau ada pertanyaan lain seputar pinjaman online juga bisa tulis di kolom komentar. Kita bisa berdiskusi, sharing bareng-bareng. Nah saya harap channel ini bisa menjadi ajang diskusi buat teman-teman subscriber lain yang ada permasalahan yang sama seputar pinjaman online ini. Kita bisa kumpul bersama, curhat bersama, melakukan yang namanya konsolidasi untuk ke depan bagaimana, dan menguatkan mental kita, menguatkan semangat kita agar kita bisa lebih semangat dari hari ke hari. Nah, video singkat dari saya dengan manfaat, tetap semangat kehidupan lebih baik.